seekor singa jantan yang baru beranjak dewasa mengalami nasib yang menyedihkan. Namanya adalah Spear Boy atau bocah tombak. Ia baru saja meninggalkan pasukannya. Maksudnya, terpaksa meninggalkan pasukannya dan harus berjuang sendirian. Menjadi dewasa tidak selalu menyenangkan, karena banyak petualangan baru yang harus dijalani, dan petualangan yang ada tidak selalu sesuai harapan. Singkat cerita, Spear Boy bertemu dengan koalisi singa jantan. Ia berharap bisa bergabung ke dalam koalisi itu. Sepertinya hidupnya bisa berubah jadi lebih baik jika ia bisa bergabung. Sayangnya, ia malah mendapat penolakan, dan mereka bahkan menyerangnya dengan brutal hingga meninggalkan luka. Menyebabkannya harus berjalan dengan pincang. Menurut beberapa informasi yang ada, Spear Boy yang mengalami luka lumayan parah itu ternyata bisa bertahan dan akhirnya menua bersama keluarganya. Artinya, ia bisa menjalani kehidupan yang seharusnya. Tapi pengalaman dari koalisi yang menolaknya pasti susah dilupakan. Baru saja menganjak dewasa, ia harus keluar dari pasukan, sendirian berjuang hidup. Ketika coba berkawan, ia malah ditolak dan dikeroyok oleh beberapa singa jantan yang tidak mengharap kehadirannya. Koalisi singa dan kelompok singa adalah dua hal yang berbeda. Kelompok singa biasanya berisi pejantan, beberapa betina, serta anak-anak mereka. Bisa dibilang, kelompok singa adalah keluarga besar, entah dengan satu pejantan yang jadi pemimpin atau bahkan beberapa pejantan. Sementara koalisi singa adalah gabungan dari beberapa pejantan yang bergabung jadi satu. Tapi tak jarang, beberapa kelompok singa juga bergabung jadi koalisi, menyebabkan mereka semakin mengerikan. Satu singa saja sudah mengerikan. Satu kelompok singa saja sudah menimbulkan kepanikan. Apalagi jika kelompok singa membuat suatu koalisi, susah membayangkannya. Berbicara tentang kelompok singa, ada banyak hal menarik yang bisa dibahas. Entah dari tatanan yang ada di dalamnya, pergantian pemimpin yang penuh drama, kesetiaan betina yang penuh cobaan, ancaman pada singa kecil dari pemimpin baru, kerjasama pasukan ketika berburu dan melawan pesaing, dan lain sebagainya. Penolakan singa adalah hal yang wajar, karena mereka yang ditolak biasanya adalah sosok asing yang harus diwaspadai. Seperti halnya manusia, ketika ada orang baru, sebagian tidak bisa menerimanya begitu saja. Penolakan bukan hanya terjadi kepada singa baru yang coba bergabung. Bahkan singa yang masih anggota keluarga saja ada kalanya ditolak dan bahkan diusir dari kelompok. Singa betina mungkin jarang mengalami penolakan. Mereka adalah inti, dan mereka bisa saja bergabung dengan mudah. Tapi tidak bagi singa jantan. Ketika beranjak dewasa, sang ayah akan mengusirnya dari kelompok. Alasannya, singa yang sudah dewasa berpeluang jadi pesaing, yang bisa saja menggusur posisi ayahnya sebagai pemimpin pasukan. Lagi pula, singa jantan memang harus menjalani petualangannya sendiri, hingga bisa sukses dengan keluarga, kelompok, atau bahkan koalisinya. Di dalam suatu koalisi, kadang terjadi pengusiran. Meski koalisi singa adalah sekumpulan para pemimpin, tapi tetap saja ada sosok yang dituakan dan jadi pemimpin utama. Nah, singa jantan adalah hewan yang ambisius dan selalu ingin jadi yang utama. Tak heran jika akhirnya terjadi pertarungan di dalam koalisi yang menyebabkan perpecahan. Koalisi Mapogo mungkin adalah koalisi singa yang paling terkenal, berisi 6 singa jantan. Pemimpinnya adalah Mahulu, sementara anggota lainnya adalah Mr. T atau Satan yang dikenal paling brutal. Lalu ada Kinky Tail, Rasta, Pretty Boy, dan Scars atau Dreadlock. Koalisi itu dikabarkan telah membunuh banyak singa lain yang jadi pesaingnya, melakukan kanibalisme terhadap singa yang berhasil dikalahkan, menyebabkan populasi hyena turun drastis karena serangan yang bertubi-tubi, dan menimbulkan ketakutan bagi hewan-hewan di sekitarnya. Mereka pernah menyebabkan kericuan di wilayah Afrika Selatan selama beberapa tahun lamanya. Sayangnya terjadi perselisihan dalam koalisi Mapogo, sehingga koalisi yang hampir tak terkalahkan itu akhirnya bubar, dan satu persatu anggotanya mati dengan lumayan mengenaskan. Entah dikeroyok oleh singa lain, dibunuh manusia, dan bahkan mati karena luka yang parah akibat serangan hewan lain atau sisa pertarungan dengan singa lainnya. Singa jantan adalah sosok pengayom, melindungi singa lain dari serangan berbahaya. Seharusnya seperti itulah tugasnya. Tapi singa jantan punya sisi gelap,
di mana mereka egois dan seperti raja yang tidak tersentuh oleh pasukannya. Singa jantan bisa saja menyerang anaknya yang mulai dewasa. Alasannya demi mengurangi persaingan, sesuatu yang wajar. Tapi singa betina juga kadang jadi sasaran. Dengan alasan yang tidak terlalu serius, tapi singa jantan melakukan serangan dengan serius. Kadang menyebabkan luka parah dan bahkan kematian. Belum lagi jika singa jantan yang jadi pemimpin menemukan singa kecil yang bukan keturunannya. Tanpa kasihan, ia bisa saja menghabisi semua singa kecil itu. Kelakuan singa jantan yang terlalu barbar biasanya menyebabkannya dibenci oleh anggotanya sendiri. Ada beberapa kasus di mana singa betina akhirnya mengusir dan bahkan membunuh pemimpinnya sendiri. Singa adalah kucing besar yang unik dan punya kehidupan yang paling berbeda dari yang lain. Khususnya dari kelompok yang enggak banget untuk keluarga kucing yang mayoritas adalah hewan soliter. Dengan adanya pasukan, singa jadi sosok yang semakin kuat dan semakin berbahaya. Ketika harimau kesulitan mengalahkan gajah dan hewan besar lainnya, singa dengan pasukannya bisa mengalahkan gajah dan mangsa besar lainnya dengan lumayan mudah. Kerjasama singa bisa menyebabkan mangsanya tidak berdaya. Mulai dari kerbau yang jadi mangsa utamanya, jerapah yang jarang diburu pemangsa lain tapi jadi salah satu mangsa buruan singa, gajah yang paling besar di daratan, kuda nil yang bermulut besar, badak berjula yang berbahaya, wildebeest, zebra, buaya, dan berbagai hewan besar lainnya hampir selalu bisa dikalahkan dengan mudah. Tentu karena kerjasama yang apik dari pasukan singa. Belum lagi jika kita membahas dominasi mereka terhadap para pesaingnya. Entah macan tutul, citah, hyena, anjing liar Afrika, honey badger, dan lain sebagainya. Singa jadi begitu dominan ketika bersama pasukannya. Andai harimau hidup berkelompok, sepertinya mereka lebih mengerikan. Sendirian saja, harimau sudah berbahaya, apalagi jika mereka punya pasukan. Mungkin populasi mereka tidak terancam, seperti saat ini. Andai macan tutul punya kelompok, mungkin mereka tidak perlu memaksakan keberuntungannya untuk merebut mangsa, atau memburu pesaingnya, atau bahkan bermasalah dengan manusia. Andai citah memperbanyak pasukannya, mungkin mereka bisa memburu kerbau. Sayangnya, citah tidak bisa hidup berkelompok, seperti halnya singa. Andai puma punya pasukan, beruang dan serigala mungkin mengalami kesulitan yang menyebabkannya kalah saing di Amerika Utara. Dan andai saja semua kucing adalah hewan yang hidup dalam sebuah kelompok, seperti halnya singa. Singa dan pasukannya, sesuatu yang rumit, kadang lebih rumit dari hubungan asmara. Mereka yang egonya besar ternyata bisa bergabung dan bahu-membahu mengerjakan berbagai hal. Sayangnya, ego mereka pula yang kadang membuatnya dalam masalah. Perebutan kekuasaan jadi sesuatu yang meretakkan hubungan mereka. Apakah hewan lain yang hidup dalam pasukan juga mengalami nasib seperti singa yang tertolak dan terusir? Sebenarnya, mereka juga merasakannya. Serigala akan menyerang serigala lain yang bukan anggota pasukannya. Hyena bisa saja memangsa hyena lain yang bukan bagian dari klan mereka. Anjing liar Afrika kadang terlibat pertarungan antar pasukan. Dan mereka yang berkelompok tetap saja berpeluang pecah karena keributan di dalam pasukannya. Seperti halnya makhluk yang berambisi dengan kekuasaan. Hewan-hewan melakukan pertarungan demi bisa berkuasa. Bedanya, hewan buas itu bertarung secara langsung. Sementara makhluk yang berbeda biasanya bertarung dengan cara yang tidak jantan, hanya demi kekuasaan. Makhluk apakah itu?